Horas bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Hari ini kita akan memulai seluruh karya dan aktivitas kita. Sebelum kita memulainya, kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kehidupan kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu kutuliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu, Amang Inang, saudara-saudara untuk memahami firman Tuhan ini dengan tema kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu tidak perlu ditulis panjang-panjang atau kita teorikan panjang-panjang. Tapi kasih persaudaraan itu perlu dilakukan, dinyatakan, dan kita tunjukkan kepada keluarga, kepada gereja dan masyarakat. Itu sebabnya kasih persaudaraan itu dibahas oleh Paulus. Istilah kasih persaudaraan dalam bahasa Yunani Philadelphias. Artinya membicarakan hubungan kasih yang terjalin dalam anggota keluarga. Philadelphias artinya membicarakan kasih di antara keluarga. Jadi kasih di antara keluarga itu penting karena setiap orang harus mengasihi sebagai suami, istri, sebagai anak kepada orang tua kepada anak. Nah, gambaran Philadelphias inilah yang diangkat oleh Paulus untuk melihat hubungan kasih persaudaraan di jemaat Tesalonika. Menurut Paulus, hubungan Philadelphias di jemaat Tesalonika itu sudah terbukti di mana mereka penuh kasih, bukan penuh basa-basi. Itu yang kita lihat. Nah, jika kita memperhatikan jemaat mula-mula, hidup Philadelphias ini sudah dimulai. Bahkan hubungan antar jemaat dengan jemaat sudah seperti keluarga sendiri. Mereka membagi roti, berdoa, bersekutu bersama seperti di tengah keluarga. Kita di tengah keluarga sama-sama makan di meja makan, sama-sama berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan segala aktivitas secara bersama-sama. Intinya berarti yang hendak Paulus katakan ialah hubungan persaudaraan itu bukan lagi terikat secara darah, tetapi hubungan persaudaraan itu sudah diikat oleh Kristus, di mana kita semua adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimanakah hubungan atau relasi kasih persaudaraan itu di zaman sekarang? Bagaimanakah hubungan relasi persaudaraan itu di zaman sekarang? Nah, ada beberapa tipe persaudaraan yang saya lihat sekarang. Yang pertama adalah hubungan yang basa-basi. Hubungan persaudaraan yang basa-basi ketika bertemu ya hanya membicarakan pada level-level umum. Ya tidak membahas kehidupan yang mendalam. Mereka bertemu hanya berbicara hal-hal yang tidak penting. Tapi berbicara secara umum saja, sekedar saja. Halo. Dan tidak ada membahas soal kehidupan iman. Kehidupan persaudaraan yang sejati ialah ketika mereka bertemu, mereka membahas kehidupan mereka secara mendalam. Maka timbullah rasa empati dan simpati. Bahkan pertemuan itu meneguhkan iman percaya kita. Bahkan ketika kita bertemu, kita berkesempatan mengabarkan kabar baik, Injil bagi keluarga kita, bagi orang lain. Itulah kasih yang sejati, bukan basa-basi. Itu yang pertama. Kasih persaudaraan yang kita lihat sekarang ialah yang kedua, hubungan persaudaraan yang rusak. Hubungan persaudaraan yang rusak itu terlihat ketika keluarga itu bukan lagi saling mengasihi, tapi saling gontok-gontokan. Baik di jemaat, di gereja, saling gontok-gontokan, itu akan mengakibatkan hubungan yang rusak.
hati yang terluka dan melukai, hati yang membenci, melihat orang lain dari kacamata kebencian, bukan lagi dari kacamata kasih. Ini yang kita lihat. Permusuhan di antara jemaat itu membuat kita saling melukai dan menjatuhkan. Nah, ketika hubungan yang rusak ini terus menjalar dan bertahan, maka kita akan kehilangan damai sejahtera dan kehilangan suasana sukacita. Artinya suasana pun jadi rusak, keadaan pun rusak. Nah, jika kita berada pada titik itu sekarang, segeralah selesaikan. Jangan tunggu lama-lama. Mulailah dengan kehidupan yang baru. Saling menyelesaikan masalah, saling mengampuni. Bahkan kita harus segera berpindah untuk menjadi keluarga sendiri. Kita akan merasa orang lain itu bagian dari keluarga. Kalau aku menyakiti dia, bagaimanalah hatinya? Sama seperti kita sebagai ayah atau sebagai ibu melukai hati anak, itu kan menyakitkan. Nah, segeralah memulihkan hubungan itu. Nah, melihat situasi inilah maka Paulus menuliskan sebenarnya kasih persaudaraan itu tidak perlu lagi kasih tahu, kuajarkan kepadamu. Mengapa? Karena Allah telah mengajari kamu soal kasih persaudaraan itu. Sebab kita telah belajar saling mengasihi dari Allah. Ini. Nah, belajar saling mengasihi dari Allah berarti Allah yang mengajar kita tentang kasih. Dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah theodiktatoi. Theodiktatoi adalah orang-orang yang telah diajar oleh Allah. Kita ini semua sudah diajar oleh Allah. Itu berarti kita sudah mendapatkan ilmu mengasihi. Maka ketika kita sudah mampu menerima dan memahami mengasihi sesama, maka kita melakukan kasih itu kepada orang lain. Maka pertanyaan kita ialah, kalau kita sudah didaktoi, artinya kita telah diajari oleh Allah, kita telah diberikan Allah pengajaran tentang kasih. Lalu bagaimanakah makna pengajaran kasih Allah itu kepada kita? Yang pertama, hidup kita harus menjadi hidup yang berkemenangan. Kendati banyak masalah yang kita hadapi, ada permasalahan, perbedaan pendapat, perbedaan ide dan sebagainya, jangan membuat kita bermusuhan, tetapi harus kita berkemenangan. Artinya Kristus datang bukan untuk menjadi orang yang mengajar orang akan menjadi orang yang kalah, tetapi kita harus bermental menang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Sama seperti Yesus telah mengalahkan kuasa maut, dan kita pun harus mampu mengalahkan kuasa iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus dipenuhi dengan pengharapan. Pengharapan berarti ketika kita bersama-sama dengan Kristus yang telah mengajari kita saling mengasihi, maka kita harus punya pengharapan. Apa pengharapan itu? Bahwa pada dasarnya orang itu punya niat baik, punya kebaikan. Kalau ada orang yang tidak baik, itu berarti kita punya harapan dia akan mengalami perubahan. Ini yang kita lihat, bahwa pengharapan kita akan membuat kita terus mengalami sebuah perubahan. Orang yang dulunya tidak baik, kita harapkan dia akan mengalami kebaikan, perubahan. Jika apa? Jika dia berada di dalam Tuhan. Bahkan jika pun dia tidak berubah sekarang, tetapi itu waktu Tuhan akan memproses dia menjadi lebih baik. Karena itu, marilah kita jaga kasih persaudaraan itu. Karena kasih persaudaraan itu akan membuat kita bertumbuh di dalam iman, membuat kita semakin merasakan kasih Tuhan yang kita implementasikan kepada setiap orang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang telah mengajar kami kasih persaudaraan. Tuhan mampukan kami bukan untuk saling mengasihi secara basa-basi atau hubungan kami merusak orang lain, tapi hubungan kami harus menguatkan iman orang lain. Kasih yang Engkau ajarkan kepada kami akan membuat pengharapan baru, bahkan kami akan berkemenangan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin.
Horas bagi amang inang semua, bapak ibu semua dimanapun berada, tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas dan berkarya untuk Tuhan.